Apakah kamu sering kehabisan uang di akhir bulan? Atau malah bertahan hidup dengan menggunakan kartu kredit dan pay later? Jika ya, berarti ada yang salah nih dengan cara kamu mengatur keuangan. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder Finansialku. Apakah kamu sering kehabisan uang di akhir bulan? Atau malah bertahan hidup dengan menggunakan kartu kredit dan pay later? Jika ya, berarti ada yang salah nih dengan cara kamu mengatur keuangan. Di video kali ini, aku akan share 5 ritual keuangan yang aku lakukan setelah gajian. Vin, bukannya kamu seorang entrepreneur? Kok gajian sih? Nah, teman-teman, kamu perlu nonton videoku nih yang judulnya Tips Praktis 5 Cara Mengelola Keuangan Usaha Supaya Bisnis Kamu Bisa Maju. Karena aku udah jelasin kenapa seorang entrepreneur juga perlu gajian. Setelah menerima gaji bulanan, apa yang biasanya kamu lakukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku sendiri punya 5 ritual wajib setelah gajian. Semoga ceritaku ini bisa membantu kamu juga. Pertama, mulailah dengan membuat anggaran. Aku percaya setiap uang yang kita hasilkan memiliki fungsi. Ketika gajian, aku sudah menugaskan uang-uangku, seperti 10% penghasilanku untuk donasi. Contohnya untuk perpuluhan. Kalau kamu bisa berzakat atau bisa berdonasi lainnya. 30% penghasilanku adalah untuk investasi. Dan 10% penghasilan untuk bayar premi asuransi. 10% penghasilan untuk bayar cicilan. Dan terakhir 40% penghasilan untuk biaya hidup bulanan. Dari 30% investasi tersebut, aku bagi menjadi 15% porsi investasi untuk tujuan jangka pendek. 10% investasi untuk tujuan jangka menengah, dan 5% porsi investasi untuk tujuan jangka panjang. Pembagian porsi investasi sudah aku sesuaikan dengan rencana keuanganku, seperti yang aku sudah contohkan di video sebelumnya. Cara mudah buat rencana keuangan kamu. Dari 40% penghasilan tersebut, aku bagi nih menjadi 4 minggu. Contoh, di minggu pertama, aku pakai 10% penghasilan untuk biaya hidup. Minggu kedua, aku pakai 10%. Minggu ketiga, aku pakai 10%. Dan minggu keempat, 10% penghasilan. Bagaimana dengan cara kamu mengelola gaji? Ayo, silakan ambil kertas dan mulai coret-coret. Atau kalau kamu mau lebih mudah, kamu bisa pakai caraku di aplikasi Finansialku. Setelah punya anggaran, apa yang perlu dilakukan? Berikutnya, kita perlu jalankan yang sudah dianggarkan. Pertama, aku prioritaskan dengan berdonasi. Kalau kamu mau berdonasi, apakah harus nunggu uangnya besar? Dulu aku berpikir kita butuh pemasukan yang besar, baru bisa berdonasi. Suatu ketika ada orang yang pernah mengingatkanku. Dia bilang, sebagian dari rezeki kita adalah bagian dari orang lain yang dititipkan ke kita. Kalau kamu setuju sama temenku, langsung aja kasih like di video kali ini. Bagaimana nih caranya supaya kita bisa rutin berdonasi? Kalau aku mulai membiasakan donasi online. Contohnya dengan menggunakan aplikasi Finansialku yang bekerja sama dengan Benih Baik. Kamu bisa berdonasi dan membantu orang lain melalui smartphone kamu. Pembayarannya juga bisa menggunakan OVO, GoPay, dan Link Aja. Simpel banget deh. Aku merasa lebih bahagia ketika bisa berbagi dengan sesama. Semoga kamu juga bisa merasakan juga ya. Langkah ketiga adalah berinvestasi. Buat aku, investasi itu bukan disisihkan atau disisakan, tapi diprioritaskan. Ingat ya, sebelum kamu berinvestasi, pastikan checklistnya sudah terpenuhi. 1. Miliki dana darurat, cek. Kedua, lunasi pinjaman konsumtif, cek. Dan yang ketiga, miliki proteksi atau asuransi, cek. Investasi ini tentunya sudah aku sesuaikan dengan rencana keuanganku. Jadi, sebagian ada yang aku masukin ke reksadana, ada yang sebagian aku masukin ke peer-to-peer lending, dan sebagian di saham.
Dengan cara ini, aku jamin kamu pasti bisa berinvestasi rutin setiap bulannya. Dari hasil investasi tersebut, aku doakan semoga kamu bisa mewujudkan tujuan keuangan kamu. Yang keempat, bayar kartu kredit. Banyak orang menghindari kartu kredit karena mereka takut bunga yang tinggi. Padahal, jika kita membayar tagihannya tepat waktu dan tepat jumlah, kita nggak dikenain bunga. Caraku pakai kartu kredit adalah ubah semua pembayaran rutin. Contoh ada air, internet, telepon, itu semua ke kartu kredit. Loh Vin, kenapa kok gitu? Supaya nggak ada lagi yang namanya denda karena aku telat bayar. Kedua, dapat poin reward maksud aku ya. Dan yang ketiga, ada minimum spending supaya aku bisa gratis membership kartu kredit. Aku sudah atur tagihanku sekitar tanggal 23 setiap bulannya. Jadi setelah gajian, bisa langsung bayar semua tagihan. Coba deh praktekin caraku ini. Terakhir, aku punya budget khusus untuk upgrade diri sendiri. Biasanya, aku masukin ke pengeluaran mingguan. Contoh, untuk ikut webinar, untuk beli audiobook, beli buku, video online course, aplikasi, dan lain sebagainya. Intinya, beli sesuatu yang bisa untuk personal development. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri untuk terus selalu belajar dan upgrade diri. Ingat, di materi online course Income Breakthrough ada quotes, "Your income reflects your value." Kalau kamu mau penghasilannya nambah, ya upgrade pengetahuan kamu, pengalaman kamu, dan kenalan kamu. Jadi, 5 ritual mengelola gaji yang selalu aku lakukan adalah 1. Membuat anggaran. Kedua, mulai dari donasi. Kamu bisa berzakat atau perpuluhan. Ketiga, langsung berinvestasi. Dan keempat, bayar semua tagihan kartu kredit kamu. Kelima, punya budget untuk upgrade diri. Sisanya, silakan nikmati untuk hidup kamu dan happy-happy. Jika setelah nonton video ini, kamu like, komen, atau share, maka aku perlu berterima kasih kepada kamu. Jika setelah nonton video ini, kamu mulai praktekin, download aplikasi finansialku, mulai coba buat budget, mulai berdonasi, mulai buka akun investasi, bisa reksadana, bisa peer-to-peer lending atau saham, juga mencatat pengeluaran kamu, maka kamu perlu berterima kasih pada dirimu sendiri. Kenapa? Lakukan aja 5 ritual mengelola gaji sekarang. Dan lihat kondisi keuangan kamu di bulan depan. Kamu akan paham apa yang aku ceritakan hari ini. Semoga ceritaku kali ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan subscribe YouTube channel finansialku.com jika kamu termotivasi dan terinspirasi. Oh ya, tadi aku kan bahas kalau investasi itu menjadi prioritas. Rabu depan, aku akan bahas 5 hal yang perlu dicermati sebelum berinvestasi. Sampai jumpa di Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.